Uang 5 juta bisa dapat iPhone nggak? Bisa. Kalau uang 3 juta? Bisa. Kalau 100.000? Bisa-bisa stres gue kalau ada yang nanya begituan. Hai, nama gue Fitri dan kalian lagi nonton channel Appler ID. Makin hari makin banyak yang pakai iPhone. Entah karena kameranya, entah karena pengen nambah kepercayaan diri dengan memakai iPhone. Percaya diri ya, bukan songong. Tapi harga iPhone itu mahal. Jadi nggak heran kalau banyak orang yang beli iPhone buat investasi. Sekali lagi investasi ya, bukan gegayaan. Tapi apapun itu alasannya, itu hak pribadi seseorang sih ya, mau beli iPhone itu alasannya karena apa. Asal nggak maksain gitu loh. Misalnya buat yang masih anak muda nih, masih sekolah, yang masih dibiayain sama orang tuanya, janganlah sampai maksain atau ngancem orang tua supaya dibeliin iPhone. Soalnya kan iPhone tuh mahal, meskipun nggak semahal Fastnet. iPhone seri terbaru itu biasanya harganya 7-8 jutaan untuk yang SI. Terus habis itu kalau yang number series kayak sekarang nih yang iPhone 14 itu ada di angka lebih dari 12 juta biasanya. Itu yang terbaru serinya. Nah kalau di iBox tuh sebenarnya masih ada yang seri-seri lama, kayak misalnya iPhone 11 tuh masih ada. Nah tapi kalau budget kalian tuh terbatas dan pengen beli iPhone nih, kekeh pengen beli iPhone, entah apapun itu alasannya, mungkin ada beberapa pilihan yang bisa kalian pertimbangkan nih. Let's say kalian punya budget 7 jutaan, kalian udah bisa nih beli iPhone yang SI generasi ketiga nih, baru rilis tahun kemarin, udah support 5G, terus prosesornya A15 Bionic sama generasi iPhone 13. Jadi cocok nih buat yang ngejar banget di SoC-nya. Tapi kalau lihat looknya tuh udah agak outdated ya. Masih ada bezel besar di atas dan di bawah gitu, persis kayak iPhone 8. Ya kecuali kalian emang tipe yang praktikal banget, atau misalnya nggak bisa move on dari home button, menurut gue sih kayaknya lebih baik ngambil iPhone 11 yang baru deh. Si iPhone 11 ini emang udah agak lama sih rilisnya, tahun 2019. Prosesornya A13 Bionic. Tapi untuk penggunaan harian itu ya nggak banyak sih yang bisa di-compare gitu kan. Sama-sama smooth, lancar. Secara tampilan emang dia lebih kayak iPhone zaman sekarang gitu. Punya bezel tipis dan notch. Terus udah punya lensa ultra wide. Kapasitas baterainya lebih besar juga. Kalau dari overall performance sih menurut gue ini sweet spot ya untuk budget 7 jutaan. Bahkan kayaknya lagi diskon tuh di iBox. Tapi kalau misalnya budgetnya cuma sampai di angka 5 jutaan gimana? Sebenarnya kalau jeli ada sih bisa kita temui yang jual iPhone 11 second di angka 5 jutaan. Tapi kalau misalnya kita nggak beruntung nih, masih ada pilihan iPhone second lain yang mungkin cukup worth gitu, yaitu iPhone XS Max. Prosesornya A12 Bionic, masih kenceng lah hitungannya. Terus kalau yang suka display gede gitu, cocok banget nih sama ukuran layarnya yang OLED 6,5 inci. Apalagi baterainya juga termasuk yang paling besar di kelasnya. Kamera belakangnya juga udah ada 2. Terus framenya tuh steel, classy banget gitu. Back covernya kaca, jadi ngasih premium feel juga. Entah kenapa XS Max itu kalau di mata gue tuh kayak berasa maco gitu gak sih? Tapi kalau budget 5 jutaan itu masih susah, let's say adanya 3 jutaan lah. Masih ada lini iPhone X yang lain, yaitu X, XS, dan XR. Kalau XS tentu mirip-mirip lah ya sama XS Max, kecuali di bagian ukuran layar dan kapasitas baterainya. Kameranya udah Smart HDR yang bikin hasil kameranya lebih detail. Bokehnya juga cakep pas portrait. Buat ngerekam juga asik karena udah ada video stabilization dan bisa nangkap suara stereo. Ada juga nih versi yang lebih ramah kantong, HP TikTok, HP viral, iPhone XR. Ini gue heran deh, masa gue cek harganya di marketplace, harganya tuh mirip sama XS. Padahal kalau dibandingkan, kamera belakangnya tuh cuma 1, terus resolusi displaynya itu lebih rendah. Tapi mungkin karena dia kapasitas baterainya besar, jadi kombinasinya ini bikin kayak semacam sweet spot juga. Apalagi meskipun kamera belakangnya cuma 1, tapi hasil kameranya tuh cukup bisa diandalkan. Gue pernah pakai selama hampir 2 tahun dan hasil kameranya tuh cukup bisa diandalkan buat video. Nah yang terakhir nih ada si iPhone X yang keluar kalau nggak salah tahun 2017. Biar kata udah hampir 6 tahun nih, tapi tampilannya tuh nggak jauh beda loh sama iPhone 14. Jadi iPhone X tuh kayak awal evolusi dari iPhone tanpa bezel, yang sampai sekarang tuh desain bagian depannya tuh masih 11-12 sama iPhone 14. Apakah ini bisa dikatakan iPhone modelnya gitu-gitu aja, tak ada inovasi?
Tapi iya kan? Meski masih dual kamera dengan dedicated telephoto lens, resolusi kamera utamanya sama loh kayak iPhone 14. 12 megapiksel, bedanya ada di sensor. Terus iPhone X juga udah bisa ngerekam 4K 60 fps. Prosesornya A11 Bionic. Buat main game juga masih bisa satset. Asal jangan Genshin Impact aja. Paling akan berasa slow tuh kalau udah buka banyak aplikasi secara bersamaan. But hey, kalau ini adalah iPhone pertamamu, believe me itu udah smooth dan lancar banget dibanding HP-HP lain dengan harga yang sekelas sama dia. Dan yang perlu diingat adalah iPhone X ini masih bisa menjalankan iOS 16. Jadi kalau ngeliat yang udah sih, support softwarenya bakal masih lama. Ini disclaimer ya, uraian gue tadi itu berlaku untuk handphone atau iPhone second yang dalam kondisi layak atau bagus gitu. Kalau masalah battery health sih namanya turun itu wajar. Justru kalau curiga itu kalau misalnya udah lama tapi battery health-nya tuh masih 100%. Ya gitu deh, kira-kira dari gue. Semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi nyari-nyari rekomendasi iPhone dengan budget yang mepet. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan bercandaan yang menyinggung ya. Take it easy guys. Please like kalau kalian suka sama videonya, dan kalau kalian gak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalau kalian belum subscribe, consider to subscribe dan nyalain lonceng ya. Gue Fitri pamit, bye!